Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahatul Rizqoh dengan NIM 44442100034 dari kelas 3B Teknologi Pangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kadar abu dan mineral dengan metode kalorimetri. Nah, sebelumnya apa sih itu mineral? Jadi, mineral tersebut merupakan komponen anorganik yang dibutuhkan dalam tubuh kita hanya dengan jumlah sedikit. Akan tetapi, walaupun mineral ini dibutuhkan hanya dengan jumlah sedikit, mineral tersebut memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai struktur bagi tubuh seperti tulang dan gigi, menjaga kesehatan tubuh, membantu mereaksikan metabolisme, dan katalis biologi sebagai kofaktor. Nah, dalam tubuh kita membutuhkan mineral. Nah, mineral tersebut terdapat di dalam bahan pangan seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging, telur, dan masih banyak lagi lainnya. Mineral disebut juga dengan kadar abu, di mana kadar abu menunjukkan jumlah besarnya kadar mineral yang terkandung di dalam bahan pangan. Nah, kadar abu sendiri adalah zat organik dari sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar abu ada hubungannya dengan kadar mineral, di mana semakin tinggi kadar abu dalam suatu bahan pangan, maka kandungan mineral dalam suatu bahan pangan juga semakin tinggi. Di dalam bahan pangan, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Nah, apa sih itu mineral mikro? Mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh di bawah dari 0,01%, seperti besi, mangan, zinc, tembaga, dan iodium. Sedangkan mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh di atas dari 0,01%, seperti natrium, fosfor, sulfur, kalsium, kalium, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam analisis mineral dalam suatu bahan pangan, analisis mineral dilakukan dengan dua tahapan, yaitu tahapan ekstraksi dengan pengakuan dan tahapan analisis. Tahapan ekstraksi ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, tahapan pengabuan kering, yang kedua, tahapan pengabuan kering termodifikasi, dan yang ketiga, tahapan pengabuan basah. Nah, sedangkan pada tahap analisis dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu metode titrasi, gravimetri, kalorimetri, dan atomic absorption spectroscopy. Apa sih itu kalorimetri? Kalorimetri dapat didefinisikan sebagai sebuah metode perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode kalorimetri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya, cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan dalam metode kalorimetri ini yaitu metode alat yang disebut juga dengan kalorimeter. Kelebihan metode kalorimetri ini adalah kemudahannya dalam penetapan kuantitas zat yang sangat kecil, di mana pada metode kalorimetri ini memiliki batas atas pada penetapan konstituen yang ada dalam kuantitasnya kurang dari 1 atau 2%. Salah satu faktor utama dalam metode kalorimetri ini adalah intensitas warna yang harus proporsional dengan konsentrasinya. Prinsip analisis mineral pada produk pangan dengan menggunakan metode kalorimetri ini yaitu berdasarkan pembentukan zat warna. Zat warna yang terbentuk dapat menyerap dan meneruskan sinar panjang gelombang tertentu dengan menggunakan alat spektrofotometer. Jadi, selain menggunakan alat kalorimeter, pada metode kalorimetri ini dapat juga digunakan dengan alat spektrofotometer. Salah satu alat yang digunakan pada metode kalorimetri ini yaitu spektrofotometer UV vis
atau juga spektrofotometer ultraviolet visible, yang mana merupakan spektroskopi absorpsi atau spektroskopi refraktansi. Pada spektrum gelombang elektromagnetik, ultraviolet dan sinar tampak yang berdekatan, sehingga rentang cahaya yang digunakan terlihat dan berdekatan. Penyerapan dan pemantulan warna suatu material atau bahan kimia besaran UV vis tersebut spesifik sehingga dapat ditangkap oleh detektor. Pada wilayah spektrum UV vis tersebut, atom dan molekul dari suatu sampel akan mengalami transisi elektronik. Absorbansi panjang gelombang akan menggambarkan transisi elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, sedangkan pantulan gelombang berhubungan dengan transisi elektron, di mana akan menggambarkan dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar. Pada panjang gelombang tertentu dalam rentang UV vis, suatu unsur dapat dideteksi panjang gelombang dan pantulannya, sehingga kandungan atau komposisi unsur dalam suatu bahan atau material dapat dideteksi secara kuantitatif. Adapun prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis yang berada pada rentang gelombang elektromagnetik ultraviolet dan sinar tampak, yaitu di mana yang pertama, sumber sinar polikromatis akan diubah menjadi monokromatis. Kemudian akan didispersikan atau disebarkan melewati suatu sampel pada panjang gelombang tertentu, sehingga pantulan atau serapan dari monokromatis itu akan dibaca oleh suatu detektor. Selain itu, spektrofotometer UV vis ini terdiri dari spektrometer dan fotometer, di mana spektrometer ini berfungsi untuk menghasilkan cahaya dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer berfungsi sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Nah, setelah kita mengetahui prinsip dari alat spektrofotometer, salah satu contoh yang digunakan dalam analisis mineral dengan menggunakan metode kalorimetri ini yaitu analisis fosfor dan zat besi. Pada analisis fosfor yang dapat dilakukan yaitu mereaksikan fosfor dengan asam molibdat dan akan membentuk fosfomolibdat. Selanjutnya, fosfomolibdat ini akan direduksi dengan asam aminonaftolsulfonat yang akan membentuk kompleks molibdenum berwarna biru yang bisa diukur absorbansinya. Selain itu, analisis fosfor ini dapat direaksikan juga dengan asam molibdat dan asam padanat. Nah, sebelum fosfor ini diubah menjadi ortofosfor, hasil analisis ini akan berwarna kuning sampai juga dengan jingga yang dapat diukur absorbansinya dengan panjang gelombang visible. Pada panjang gelombang untuk mengukur larutan warna atau visible berada pada kisaran 380 sampai 780 nanometer. Analisis lainnya dengan menggunakan prinsip kalorimetri ini yaitu adalah analisis zat besi. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan mereduksi 3 feri dengan hidroksilamonium menjadi bentuk fero. Kemudian, besi fero 2 ini direaksikan dengan 1,10 penantrolin sehingga membentuk kompleks C12H8N6 3F2+ yang berwarna jingga. Atau analisis besi ini dapat dilakukan dengan cara mengkonversi besi Fe menjadi bentuk feri menggunakan oksidator potasium persulfat K2S2O8 atau
hidrogen peroksida. Kemudian feri yang terbentuk ini akan direaksikan dengan potasium tiosianat dan membentuk kompleks feri tiosianat yang berwarna merah. Nah, sebenarnya alat spektrofotometer ini memiliki beberapa bagian dan fungsi. Nah, di antaranya yaitu sumber sinar polikromatis, di mana sumber sinar ini berfungsi sebagai sumber sinar dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Nah, yang kedua terdapat monokromator, di mana monokromator ini berfungsi sebagai untuk menyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber polikromatis menjadi monokromatis. Di mana monokromator ini disebut juga sebagai pendispersi atau penyebar cahaya, sehingga hanya akan ada satu jenis cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sel sampel. Nah, di dalam spektrofotometer juga terdapat benda kecil yang bernama kuvet. Nah, benda tersebut terbuat dari gelas atau kuarsa. Fungsinya ini untuk sebagai tempat meletakkan sampel. Kemudian ada juga detektor, di mana detektor ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubah menjadi arus listrik. Dan terdapat juga yang bernama readout atau data terbaca, yang merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Dikarenakan di dalam bahan pangan itu terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, serta sisanya merupakan unsur-unsur mineral, maka kita sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuh kita. Sebab jika kekurangan mineral di dalam tubuh kita akan dapat menurunkan nafsu makan dan mengganggu keseimbangan serta penyerapan mineral lainnya. Selain itu juga kekurangan kadar abu dapat mengganggu proses metabolisme tubuh, menghambat pertumbuhan tulang, dan mengganggu kinerja otot. Dalam bahan pangan, analisis kadar abu ini sangat berpengaruh terhadap bahan yang akan digunakan. Di antaranya yaitu untuk menentukan baik atau tidaknya pengolahan suatu bahan. Selanjutnya, untuk mengetahui bahan yang akan digunakan, dan analisis kadar abu ini sangat berguna untuk menjadi parameter nilai gizi suatu makanan, karena adanya kadar abu yang cukup tinggi dalam asam akan mengakibatkan bahwa di dalam makanan tersebut terdapat pasir atau kotoran. Dalam bahan pangan, kadar mineral dapat mempengaruhi sifat fisik bahan pangan, serta keberadaannya dalam jumlah tertentu mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu. Hal ini dikarenakan pengabuan dapat menyebabkan hilangnya bahan-bahan organik dan non-organik, sehingga terjadi perubahan radikal organik dan terbentuk elemen organik oksidasi atau dengan ion-ion negatif. Adapun contoh rumus perhitungan konsentrasi fosfor, di mana P sama dengan V2 dikali V1 dikali 100 dibagi V2 dikali W1, di mana P merupakan kadar fosfor dalam sampel, W1 sama dengan berat sampel yang diabukan, W2 sama dengan fosfor dalam larutan abu yang didapat dari kurva standar, V1 merupakan total volume larutan abu, dan V2 volume aliquot yang digunakan untuk penerapan fosfor. Adapun perhitungan kadar bersih dalam sampel yaitu MgFe per 100 gram sama dengan AS dikali 0,1 dikali V dikali 100 dibagi ASSD dikali dengan 5 dikali W, di mana AS merupakan absorbansi sampel, ASTD sama dengan absorbansi standar, V sama dengan volume total larutan abu, dan W merupakan berat
berat sampel yang digunakan untuk penguburan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.